Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi mengenai konsep mubadalah dalam relasi gender antara perempuan dan laki-laki dalam Islam. Prinsip mubadalah merupakan pendekatan dalam Islam yang menekankan kesalingan, kesetaraan, dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di ranah domestik maupun publik. Istilah mubadalah berasal dari bahasa Arab yang berarti saling mengganti, mengubah, atau menukar, mencerminkan hubungan timbal balik yang adil dan setara antara dua pihak. Secara etimologis, kata mubadalah berasal dari akar kata ba'dala yang berarti mengganti, mengubah, atau menukar. Dalam konteks Islam, mubadalah mencerminkan prinsip kesalingan dan kerjasama antara dua pihak dalam mencapai mufakat dan kemaslahatan bersama. Adapun prinsip-prinsip utama mubadalah ada 3 bagian. Yang pertama, kesalingan. Kesalingan itu adalah menekankan pentingnya hubungan timbal balik yang adil antara laki-laki dan perempuan, di mana keduanya saling menghormati, mendukung, dan bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua, kesetaraan gender, yaitu prinsip ini menolak dominasi salah satu gender yang atas yang lain dan mendorong pengakuan serta penghargaan terhadap peran dan kontribusi masing-masing individu tanpa diskriminasi. Yang ketiga, kemitraan dalam relasi. Kemitraan dalam relasi adalah mempromosikan konsep kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai relasi sosial, termasuk dalam keluarga, masyarakat, dan situasi keagamaan. Adapun implementasi mubadalah dalam kehidupan sehari-hari ada 3 faktor. Yang pertama, dalam keluarga. Kenapa hal demikian? Karena mubadalah mendorong pembagian peran yang adil antara suami dan istri dalam mengelola rumah tangga, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan, sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan setara. Yang kedua, dalam pendidikan. Dalam pendidikan, menerapkan prinsip mubadalah dalam pendidikan bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan responsif gender, di mana semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Yang ketiga, dalam masyarakat. Mubadalah mengajak masyarakat untuk membangun relasi sosial yang adil dan setara, menghindari diskriminasi, serta mempromosikan kerjasama dan saling menghormati antara individu. Selanjutnya, adapun beberapa dasar dari Al-Quran dan hadis yang mendukung teori mubadalah. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu adalah dari konsep Al-Quran. Quran Surah At-Taubah ayat 71, ayat ini menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman adalah penolong satu sama lain dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Quran Surah Ali Imran ayat 195 menjelaskan, Allah menyatakan bahwa amal perbuatan baik laki-laki maupun perempuan tidak akan disia-siakan karena keduanya berasal dari yang satu. Yang ketiga itu adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini menekankan bahwa semua manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, dan yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, tanpa membedakan jenis kelamin. Selanjutnya yang akan saya jelaskan itu adalah tentang hadis, yang mana ada 3 bagian akan saya jelaskan, yaitu hadis tentang kesalingan dalam kebaikan. Yaitu Rasulullah SAW bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini menekankan pentingnya kesalingan dan empati dalam hubungan antara sesama, termasuk antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, hadis tentang perempuan sebagai mitra, yaitu dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW menyebutkan bahwa perempuan adalah saudara kandung laki-laki, menunjukkan bahwa keduanya adalah mitra sejajar dalam kehidupan. Dengan demikian,
Prinsip mubadalah ini juga didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis yang menekankan kesalingan, kesetaraan, dan kemitraan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya yang akan saya bahas tentang norma utama dalam relasi gender laki-laki perempuan dalam rumah tangga maupun di ruang publik, yaitu norma utama dalam relasi gender antara laki-laki dan perempuan baik dalam rumah tangga maupun di ruang publik didasarkan pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan kemitraan. Norma-norma ini bertujuan untuk menghapus diskriminasi berbasis gender dan mendorong partisipasi setara dalam berbagai aspek kehidupan. Ada beberapa faktor. Yang pertama, kesetaraan gender. Kesetaraan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama dalam semua bidang kehidupan, termasuk dalam keluarga dan masyarakat. Ini berarti tidak ada diskriminasi dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan pembagian peran sosial. Selanjutnya, keadilan gender. Yang mana keadilan gender ini adalah mengacu pada perlakuan yang adil terhadap laki-laki dan perempuan, yang dapat melibatkan perlakuan yang sama atau berbeda tetapi setara dalam hal hak, manfaat, kewajiban, dan peluang. Tujuannya adalah untuk mengatasi keadilan yang mungkin timbul dari perbedaan gender. Selanjutnya, kemitraan dalam rumah tangga. Dalam konteks rumah tangga itu juga, norma kemitraan menekankan pentingnya kerjasama antara suami dan istri dalam mengelola rumah tangga, membesarkan anak, dan membuat keputusan bersama. Kenapa? Ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan setara, di mana kedua belah pihak saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Selanjutnya, partisipasi di ruang publik. Norma ini mendorong keterlibatan aktif perempuan dalam berbagai sektor publik, termasuk pendidikan, politik, ekonomi, dan pemerintahan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat. Yang terakhir, penghapusan stereotip gender. Penghapusan stereotip gender bertujuan untuk menghilangkan pandangan tradisional yang membatasi peran laki-laki dan perempuan berdasarkan stereotip. Misalnya, anggapan bahwa laki-laki harus menjadi pencari nafkah utama, dan perempuan harus mengurus rumah tangga. Akan tetapi, stereotip ini menghapus untuk memilih peran mereka berdasarkan minat dan kemampuan, bukan hanya berdasarkan jenis kelamin masing-masing. Dengan menerapkan norma-norma ini, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi tanpa dibatasi oleh peran gender tradisional. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.